siapa ya Pak? Pak Anugrah. Pak Anugrah usianya berapa tahun? 34 tahun. 34 tahun ya Kak. Jadi Bapak Anugrah sesuai dengan hasil analisis kita kemarin, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik guna menindaklanjuti diagnosis yang tepat yang akan saya berikan untuk Bapak ya Pak ya. Prosedur pemeriksaan fisik ini sendiri di mana saya akan sedikit melihat, kemudian saya sedikit menekan-nekan, mengatok-ngatok dan mendengarkan menggunakan alat yang namanya stetoskop pada bidang kedua dari Bapak serta pada jantung Bapak, begitu juga dengan area belakang di bagian tubuh Bapak ya Pak ya. Tidak lupa juga untuk bagian pemeriksaan dari pemeriksaan secara umum, di sini saya akan memakai dua lisan penggaris ini untuk menilai ada tidaknya kelainan pada bagian vena Bapak di bagian leher ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya pemeriksaan tersebut belum nampak, saya akan menggunakan yang namanya pen light atau senter untuk melihat ada tidaknya pulsasi atau gerakan pada bagian area leher Bapak untuk bagian vena Bapak. Mungkin pemeriksaan ini akan membuat Bapak tidak nyaman, tapi Bapak tenang saja karena saya akan meminimalisir ketidaknyamanan yang Bapak rasakan. Bapak bersedia Pak? Bersedia. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Ya, jika tidak ada, Bapak dapat langsung ke tempat tidur dan menanggalkan pakaian atas Bapak, sementara saya akan menyiapkan alat dan juga diri saya Pak ya. Mari Pak. Pertama-tama di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian wajah pasien, wajah Bapak, apakah terdapat tanda-tanda sianosis atau tidak pada bagian bibir. Kemudian saya akan melihat apakah ada santolasma atau tidak. Lalu kemudian pada bagian ekstremitas atas saya melihat pada bagian jari, melihat apakah ada tanda-tanda sianosis atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pulsasi dari ekstremitas atas pasien. Kemudian saya akan melihat apakah ada tanda-tanda edam pada ekstremitas bawah pasien. Bapak, saya tinggikan dulu tempat tidurnya setinggi 45 derajat ya Pak ya. Kemudian Bapak boleh menoleh ke arah kiri Pak. Boleh Pak. Pertama-tama di sini saya akan melihat dulu apakah pada bagian vena jugularisnya, di mana vena jugularis ini dia menjelang di antara musculus sternocleidomastoideus. Terdapat dua vena, yaitu vena jugularis eksterna dan interna. Di sini tidak terlihat adanya pembesaran dari vena jugularis eksterna, maka di sini saya akan melakukan pembesaran pada vena jugularis interna. Di mana saya akan menggunakan dua buah penggaris. Penggaris yang pertama saya akan meletakkan di annulus Ludovici. Permisi ya Pak ya, di mana ini saya akan meletakkan di manubrium sterne dari pasien. Permisi Pak. Kemudian untuk penggaris yang kedua saya akan melakukan memulai pemeriksaan dari pulsasi paling akhir dari vena jugularis internanya. Di sini saya akan nilai normal dari GVP itu yaitu 3 plus 5 cm, di mana nilai 5 cm itu dia merupakan nilai normal batas dari atrium ke manubrium sterne. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai Pak. Di sini saya mendapatkan bahwa tidak ada peningkatan dari vena jugularis. Oke, iya Pak. Jadi setelah pemeriksaan pada bagian leher Bapak, yaitu pemeriksaan JVP serta pengertian hair tutu tadi, di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan kedua lapang dada Bapak ya Pak ya. Untuk kesimetrisan bidang dada Bapak sendiri, ini simetris ya Pak ya, tidak adanya barrel chest maupun funnel chest. Kemudian di sini dilanjutkan dengan pemeriksaan ada tidaknya kemerahan maupun jaringan paru tidak ditemukan.
Kemudian untuk area pada bagian Bapak boleh tarik nafas ya Pak? Ya, pernafasan untuk retraksi dadanya juga normal, tidak terdapat adanya kelainan ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan melihat ada tidaknya pulsasi pada bagian ictus cordis. Di sini ictus cordis tidak terlihat karena untuk berat badan Bapak sendiri ini tidak terlalu kurus ya Pak, sesuai dengan hasil timbangan kita tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi, yaitu sedikit menekankan area bagian dada Bapak. Di sini yang pertama kita menekan dari area supraclavicular ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Kalau misalnya ada nyeri, Bapak dapat langsung mengatakannya kepada saya Pak ya. Nyeri Pak. Apakah nyeri Pak? Apakah nyeri Pak? Apakah nyeri Pak? Apakah nyeri Pak? Kemudian melakukan palpasi, yaitu untuk pemeriksaan fremitusnya sendiri. Bapak boleh mengatakan 77 Pak. Iya Pak, 77 lagi Pak. Iya Pak, 77 lagi Pak. Iya Pak, 77 lagi Pak. Ya, kemudian di sini dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian pulsasi ictus cordisnya dengan perabaan. Pada sela kosta kelima, ya Pak ya, untuk ictus cordisnya sendiri teraba. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkusi ya Pak. Ya Pak. Kemudian di sini kita akan melanjutkan dengan perkusi, di mana perkusi ini saya akan mengetok-ngetok kedua lapang dada Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak untuk mencari jadi di sini untuk perkusi sendiri saya akan mengetok-ngetok kedua lapang dada Bapak untuk mencari batas atas dari jantung maupun batas bawah dari bagian paru serta batas atas dari hepar guna menilai ada tidaknya pembesaran organ serta kelainan yang mungkin terjadi pada saat suara perkusi didengarkan ya Pak ya. Kita mulai ya Pak ya untuk perkusinya. Permisi ya Pak untuk kedua lapang dada sendiri pada bagian paru dimulai dari CS2. Umumnya pada bunyi paru sendiri itu merupakan bunyi sonor. Jika terdapat perubahan bunyi, baik hipersonor ditakutkan adanya kelainan. Kemudian setelah perkusi dua lapang paru Bapak, di sini saya akan melanjutkan dengan perkusi pada bagian untuk menentukan batas atas dari hepar, kemudian batas bawah dari paru Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak. Tetap dimulai dari CS2. Masih terdengar bunyi sonor. Terdapat perubahan bunyi ke arah vokal. Ya, jadi di sini dapat dinilai untuk batas hepar itu pada ICS 4 sampai 6. Di sini ditemukan pada bagian ICS 4 Bapak. Kemudian untuk menilai dari sisi sebelah kiri sama. Kemudian untuk menilai batas atas dari jantung Bapak, juga batas bawah dari jantung Bapak. Di sini sama, kita akan memulai dengan perkusi pada bagian ICS2 ya Pak ya. Untuk batas kiri jantung sendiri terdapat pada bagian ICS2. Kemudian untuk batas kiri bawah jantung terdapat pada ICS 5. Ya, terdapat pada ICS 5. Kemudian untuk BEPCAT di situ. Oke. Sudah perkusi selesai. Kemudian auskultasi. Bapak, setelah perkusi selesai, di sini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi guna untuk menilai ada tidaknya bunyi yang merupakan salah satu tanda kelainan dari bagian lapang dada Bapak dengan menggunakan stetoskop ya Pak ya.
pertama menghangatkan stetoskop. Permisi ya Pak. Kemudian mendengar pada bagian katup jantung. Ya Pak, setelah dilakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian anterior atau bagian depan, sekarang sini saya akan melakukan pada bagian posterior atau bagian belakangnya Pak ya. Bapak boleh duduk Pak, permisi ya Pak ya. Kemudian mendudukkan pasien. Ya Pak, setelah pemeriksaan anteriornya tadi sudah dilakukan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian posterior Bapak. Di sini hal yang pertama saya lakukan seperti biasa inspeksi atau melihat postur di bagian belakang Bapak. Untuk postur sendiri di sini tidak terdapat adanya kifosis, lordosis maupun skoliosis ya Pak ya. Kesimetrisan dari bagian belakang Bapak juga simetris, tidak adanya kelainan. Kemudian tidak terdapat tanda-tanda peradangan maupun jaringan paru ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi, sama halnya pada bagian anterior atau pada bagian depan Bapak. Di sini palpasi yang pertama saya akan lakukan palpasi yang pertama untuk menekan-nekan area bagian belakang Bapak. Jika merasakan nyeri, Bapak dapat langsung mengatakannya kepada saya Pak ya. Permisi Pak. Apakah nyeri Pak? Bapak apakah nyeri? Bapak nyeri? Apakah nyeri Pak? Apakah nyeri Pak? Kemudian Bapak boleh membantu saya dengan mengatakan 77 untuk pemeriksaan femitusnya. Boleh Pak? 77. Ya Pak. Sekali lagi. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Di sini saya sedikit mengetok-ketok area dari bagian belakang Bapak ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Kemudian setelah perkusi selesai dilakukan, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada bagian belakang Bapak dengan menggunakan stetoskop seperti halnya pada bagian anterior yang tadi saya lakukan. Menggunakan stetoskop. Iya Pak, pemeriksaannya telah selesai. Di sini Bapak dapat langsung memakai pakaian Bapak kembali dan duduk di meja pemeriksaan, dan saya akan menjelaskan interpretasi atau hasil dari pemeriksaan yang saya dapatkan ya Pak ya. Mari Pak. Ya Pak, jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan saya didapatkan adanya tanda-tanda kelainan baik dari bagian dada bagian anterior atau bagian depan maupun belakang Bapak. Kemudian untuk bagian JVB Bapak sendiri atau bagian jugular venus Bapak di leher tidak terdapat adanya kelainan. Kemudian pada bagian pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung rambut juga terlihat semuanya normal ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya Bapak mengalami keluhan lagi yang sama, Bapak dapat langsung kembali kepada saya dan saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis ya Pak ya. Kemudian sekarang saya akan menuliskan resep. Mungkin resep ini untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan untuk sementara waktu saja ya Pak ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Jika tidak ada, selamat pagi dan terima kasih atas kerjasamanya Pak.